melakukan, atau orang yang menganjurkan untuk melakukan, atau dia orang yang berperan sebagai orang yang membantu untuk melakukan tindak pidana. Jadi pada prinsipnya satu tindak pidana misalnya melakukan pencurian, tindak pidananya kan pencurian aja. Tapi ada beberapa orang yang terlibat dalam pencurian tersebut, dalam konteksnya, dalam perannya masing-masing. Entah sebagai dia yang membantu, entah sebagai dia yang menyuruh orang lain melakukan atau memujuk orang lain untuk melakukan. Nah, kalau materi kita tentang perbarengan atau summon loop, yang mana sebenarnya sudah Anda kerjakan minggu kemarin, pada prinsipnya yang melakukan adalah satu orang. Jadi pelakunya satu orang, tapi perbuatannya ada beberapa. Kalau diartikan menurut beberapa teori pada prinsipnya, summon loop itu terjadi dalam hal seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Jadi pelakunya satu, pelakunya mutiara sendiri, tapi mutiara melakukan beberapa tindak pidana. Berbeda dengan penyertaan, di mana dalam penyertaan itu mutiara bersama dengan Hanifa, bersama dengan Iwan misalnya melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama, bersepakat untuk melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama. Nah, dalam hal perbarengan ini ada ketentuan yang menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh mutiara tadi itu tidak boleh ada putusan hakim sebelumnya. Berbeda dengan residivis. Itu yang membuat dia berbeda dengan residivis. Kalau residivis, akan kita bahas setelah ini, pada prinsipnya mutiara misalnya melakukan pencurian. Terus untuk pencurian ini mutiara sudah diperiksa, sudah dipidana oleh hakim, dinyatakan bersalah, dan kemudian masuk penjara. Setelah keluar dari penjara, mencuri lagi. Nah, itu namanya residivis. Berarti dia mengulangi tindak pidana setelah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadapnya. Tapi kalau perbarengan, dalam hal mutiara melakukan suatu perbuatan, dia belum ada putusan terhadap perbuatan tersebut. Konteks perbarengan ini sebenarnya hanya dikenal oleh negara-negara dengan background civil law. Jadi kalau di civil law memang terdapat pembahasan tentang perbarengan ini karena tidak mengenal pemidanaan dalam konteks kumulasi. Sedangkan kalau di negara-negara common law biasanya akan diakumulasikan. Jadi misalnya contoh yang paling sering diberikan misalnya melakukan pemerkosaan di depan umum misalnya. Pemerkosaannya sendiri adalah tindak pidana. Kemudian melakukan merendahkan kehormatan orang lain di depan umum juga adalah sebuah tindak pidana yang lainnya. Jadi dalam konteks ini dia melanggar beberapa ketentuan pasal dengan satu perbuatan saja, yang kita sebut dengan nanti concursus idealis. Ada 3 macam bentuk perbarengan sebelum kita ke sana. Pada prinsipnya perbarengan atau summon loop itu adalah satu orang melakukan beberapa tindak pidana dan perbuatan-perbuatan atau tindak pidana tersebut belum dijatuhi hukuman oleh hakim, belum diperiksa satupun. Pengaturan tentang perbarengan tindak pidana ini diatur dalam KUHP pasal 63 sampai 71. Oke, ini gimana nih, nggak mau pindah. Nah, kalau kita lihat dari pasal-pasal 63 sampai 71, kita bisa mengelompokkan 3 bentuk summon loop. Yang pertama kita sebut dengan endatse summon loop atau concursus idealis. Yang kedua mirdatse summon loop atau concursus realis. Dan perbuatan berlanjut atau vergeset handling. Endatse summon loop atau concursus idealis ini diatur di pasal 63 ayat 1. Tolong dibacain pasal 63 ayat 1 KUHP-nya. Siapa ya? Nadila Safitri. Kamu ngapain? Ya, Mem. Kamu di mana sih ini Nadila? Di bawah tangga Nadila? Di luar, Mem. Tadi habis ke kampus, jadi mau keluar, jadi pas mau di kampus hujan, jadi Nadila cari tempat teduh di sini, Mem. Di bawah tangga.
Enggak, Mem, ini di kafe, Mem. Memang dekat tangga itu. Oke. Baik. Pasal 63 ayat 1 KUHP, Nadila. Kamu ada KUHP nggak di situ? Enggak ada, Mem. Saya cari dulu, Mem. Nih. Kelihatan nggak? Pasal 23 ayat 1 ya, Mem. 63. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dan satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu. Jika berbeda-beda, yang dikenakan memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Pasal 63 ayat 2, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus. Maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Ayat satunya dulu coba dijelaskan, Nadila. Jadi semisal ada seseorang yang kena pidana, Mem. Jadi pidana yang ditetapkan itu pidana yang paling berat, Mem. Coba dikasih contoh. Gimana, Mem? Kasih contohnya, kira-kira contohnya gimana? Contoh dalam sebuah kasus misalnya. Misal seseorang melakukan penculikan dan pembunuhan. Seseorang misalnya Nadila melakukan pembunuhan sekaligus melakukan penculikan terlebih dahulu terhadap orang yang berbeda, terus melakukan pembunuhan dengan orang berbeda. Jadi ancaman pidana yang Nadila dapatkan itu pembunuhan, Mem, soalnya itu lebih berat daripada penculikan, Mem. Apakah seperti itu, Mem? Kalau kita lihat di sini, jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana. Kalau tadi dia melakukan pencurian dan pembunuhan, itu ada dua perbuatan kan? Pencurian dan pembunuhan. Berarti dua perbuatan. Kalau ini suatu perbuatan, tapi satu perbuatan itu masuk dalam beberapa aturan. Lebih dari satu aturan. Boleh dikasih contoh lagi, Mem? Misal seseorang melakukan pembunuhan, di sana terdapat juga pelecehan seksual terhadap korbannya. Dan di sana kan lebih dari beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Karena korban itu terbunuh atau meninggal, jadi si pelaku dikenakan ancaman pidana pembunuhan, Mem. Apakah seperti itu, Mem? Pelecehan seksual dan pembunuhan itu satu perbuatan atau dua perbuatan itu? Tapi kan satu korban, Mem. Korbannya satu, iya. Tapi perbuatannya kan ada berbeda. Pembunuhannya dengan cara apa? Ditusuk, dilempar. Kan perbuatan lain lagi. Harus dibuktikan pembunuhannya. Kemudian pelecehan seksual dalam hal ini misalnya apa? Dia meraba-raba dadanya, itu kan perbuatan yang lain lagi. Boleh saya tambah satu, Bu? Siapa itu yang ngomong? Saya nggak bisa ini. Humaira, Bu. Humaira. Humaira, ya Humaira. Terkait pasal 61, 63 ayat 1, contohnya itu ada orang yang berniat membunuh, Bu. Membunuh dengan cara menembak. Menembaknya ini dari luar rumah. Nah, menembaknya ini lewat jendela, Bu. Jadi kan kacanya itu pecah. Jadi ada dua terikat aturan pidana kan, Bu. Yang pertama pembunuhan, yang kedua merusak barang. Nah, yang dikenakan itu yang pembunuhan, Bu. Oke. Contoh yang diberikan Humaira adalah seseorang yang ingin membunuh korbannya dengan cara menembak. Menembaknya dari luar rumah, kemudian melalui jendela, dan tembakan itu kemudian merusak jendela juga dan membunuh si korbannya juga. Dalam satu perbuatan ya, perbuatannya adalah menembak. Perbuatannya adalah menembak, yang mana tujuannya adalah membunuh. Tapi perbuatannya menembak tersebut ternyata juga mengakibatkan jendela rumah si korban rusak. Dalam hal ini Anda sebagai aparat penegak hukum, kata pasal 63, maka
yang dikenakan hanya salah satu dari aturan-aturan itu. Berarti aturan pembunuhan, kemudian aturan merusak barang. Karena ancaman yang lebih berat itu adalah ancaman terhadap pembunuhan, maka yang dipidananya hanyalah ketentuan terkait dengan pembunuhannya saja. Pengerusakannya dianggap diabsorpsi oleh ketentuan terkait dengan pembunuhan. Nah, jadi konkursus idealis itu adalah suatu perbuatan. Jadi memang perbuatan itu hanya satu saja, tapi ternyata satu perbuatan itu melanggar beberapa pasal-pasal, aturan-aturan pidana. Yang mana kemudian dalam pemidanaannya, penjatuhan pidananya, Anda sebagai aparat penegak hukum, kalau Anda menjadi jaksa, Anda membuat surat dakwaan adalah pembunuhannya saja. Pengerusakan barangnya terabsorb oleh pembunuhan, menurut pasal 63. Begitu juga kalau Anda adalah hakim, Anda juga dalam memutuskan pidananya adalah pembuktiannya adalah pembuktian terkait dengan pembunuhannya. Sehingga yang dipidana adalah pembunuhannya. Jadi menurut pasal 63 ini pengerusakannya udah nggak usah diomong-omongin, itu adalah sebuah aturan yang memang dilanggar juga dalam perbuatan tersebut, tapi kemudian pemidanaannya terabsorpsi oleh ketentuan pidana pokok yang paling berat, yang lebih berat itu pembunuhan. Pasal 63 ayat 1 mengatur tentang konkursus idealis. Bentuk kedua dari konkursus idealis adalah ketika ketentuan, ini kita bahas juga sebenarnya dalam asas lex specialis derogat legi generali, di mana kalau sebuah aturan yang khusus itu mengatur juga ketentuan umum, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang khusus. Ketentuan khusus itu apa? Ketentuan yang disebut dengan ketentuan khusus di sini apa, Jilan? Masuk pasal 63 ayat 2 ini apa, Jilan? Aturan yang digunakan untuk kasus pidana, untuk perbuatan pidananya itu aturan yang khusus, Bu. Karena aturan yang umum, karena dia ada aturan yang umumnya kan, Bu. Tapi kan jika ada aturan khususnya, maka yang digunakan aturan yang khusus, Bu. Contohnya apa? Coba dikasih contohnya. Misalnya kalau yang terbaru-baru ini kayak penggunaan vaksin tuh, Bu. Kan ada tuh aturan kalau misalnya kan ada kabar-kabarnya kalau kita nggak divaksin tuh bakalan kena hukuman pidana kan, Bu. Jadi kan ada aturan bahwa, jangan lupa pasalnya, Bu, tapi bahwa kalau misalnya kita tuh bebas memilih untuk pelayanan kesehatan, masing-masing warga negara tuh bebas memilih untuk melakukan pelayanan kesehatan gitu kan, Bu. Tetapi pas keluar pasal bahwa semuanya wajib divaksin tuh, Bu, jadi semua warga negara tuh wajib divaksin, Bu. Jika tidak akan ada hukumannya gitu, Bu. Ya kayak gitulah misalnya, Bu. Ntar dulu. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum ini maksudnya apa? Pengaturan pidana yang umum itu adanya di mana? Di KUHP, Bu. KUHP, Mem. KUHP. Untuk substantif criminal law atau hukum pidana material, aturan pidana umum itu adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP. Jadi semua ketentuan yang ada dalam KUHP. Kalau tadi contohnya Jilan itu adalah pertentangan antara hukum pidana khusus dengan hukum pidana khusus yang lainnya. Yang conflicting norm di situ adalah hukum pidana khusus dengan hukum pidana khusus yang lainnya. Yang dimaksudkan oleh pasal 63 adalah hukum pidana khusus bertentangan dengan hukum pidana umum. Berarti ada ketentuan di luar KUHP yang bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP. Bisa dikasih contohnya yang lain? Izin memberi contoh. Izin menambahkan, Mem. Izin, Mem. Kayak ngomong ini ya. Mutia, Mem. Mutia, ya. Oke, Mutia. Misalnya terjadi suatu pembunuhan, Mem,
terjadi suatu pembunuhan. Nah, pembunuhannya ini secara umum kan ada diatur dalam pasal 338. Namun kalau sudah pembunuhan berencana nanti diatur lagi oleh pasal lainnya, dan yang dipakai nanti adalah pembunuhan berencana, Mem. Itu, Mem. Pembunuhan berencana aturannya ada di mana? Di KUHP juga kan? Izin contoh lain, Mem. Nah, jadi kalau tadi contohnya Mutia, itu adalah aturan khusus yang dikualifisir namanya. Jadi masih dalam KUHP, pengaturannya masih dalam KUHP. Pembunuhan biasa 338, pembunuhan berencana 340, sama-sama KUHP. Berarti itu bukan pertentangan antara undang-undang khusus dengan undang-undang yang umum, bukan ketentuan yang khusus dengan KUHP. Izin, Mem. Siapa ini yang ngomong ya? Putri, Mem. Putri ya, Putri. Iya, Mem. Contohnya seorang ibu melakukan pembunuhan terhadap anaknya, Mem. Berarti dikenakan dengan pidana umum pembunuhan pasal 338, dikenakan sanksi 15 tahun penjara. Kemudian pidana khusus yaitu membunuh anak sendiri pasal 341 hukuman 7 tahun penjara. Maka dikenakan aturan pasal 341 7 tahun penjara, Mem. Itu masih KUHP dengan KUHP itu, Put. Izin menambahkan, Mem. Siapa ini yang ngomong ya? Nita, Mem. Nita, ya. Kalau untuk saya dalam pasal 63 ini kita bisa menggunakan salah satunya dalam contoh kasus terorisme yang berada di undang-undang khusus, yaitu hukum pidana khusus, yaitu di undang-undang terorisme sendiri. Jadi dalam KUHP kita mengenal adanya pembunuhan yang terdapat dalam KUHP. Namun untuk undang-undang khususnya sendiri, namun terorisme sendiri tidak ada dalam KUHP sendiri. Jadi kita menggunakan undang-undang khusus atau hukum pidana khusus, yaitu terorisme, undang-undang terorisme itu untuk mengatur ini. Jadi begitu. Coba dikaitkan dengan pasal 63 ayat 2, Nita. Jadi dalam pasal 63 ayat 2, jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Dalam pidana umum, kita mengenal adanya pembunuhan. Terorisme juga merupakan suatu pembunuhan. Nah, namun dalam satu sisi, dalam pembunuhan itu sendiri dalam KUHP tidak menjelaskan secara terinci. Nah, untuk penjelasan secara terkhususnya diatur dalam hukum pidana khusus Indonesia, yaitu Undang-Undang Terorisme yang tidak masuk begitu. Oke. Aturan pidana umum berarti ketentuan yang ada dalam KUHP. Tadi Nita mencontohkan pembunuhan berencana lah, taruh ya, misalnya mau memasang bom di sebuah gereja misalnya. Sebenarnya bisa masuk pasal 340, tapi ada ketentuan lebih khusus yang diatur di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Terorisme, yang mana kalau tujuannya adalah untuk menimbulkan teror terhadap masyarakat secara luas, bukan tujuannya hanya untuk melakukan pembunuhan misalnya, maka aturan yang digunakan adalah ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Terorisme, bukan undang-undang yang ada dalam KUHP. Jadi pasal 63 ayat 2 ini merupakan dasar hukum berlakunya ketentuan tentang asas lex specialis derogat legi generali. Undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Undang-undang yang khusus dalam hal ini adalah Undang-Undang Terorisme, yaitu ketentuan pidana yang ada di luar KUHP. KUHP itu apa? Aturan pidana yang umum, sebagaimana yang disebutkan di pasal 63 ini. Jadi kalau tadi beberapa contoh yang diberikan oleh teman-teman di sini terkait dengan misalnya pembunuhan dengan pembunuhan berencana, atau misalnya pembunuhan terhadap anak dengan pembunuhan biasa, itu berarti adalah ketentuan umum juga, sama-sama ketentuan umum, karena dia adanya dalam KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita sebut dengan ketentuan pidana yang umum untuk ketentuan hukum pidana material. Sehingga itu disebut adalah pengkhususan terhadap delik pembunuhan, disebut juga dengan delik yang dikualifisir. Nanti Anda membahasnya dalam perkuliahan hukum
delik-delik dalam KUHP secara lebih spesifik ya. Jadi saya memberikan gambaran bahwa memang dalam KUHP itu sendiri terdapat beberapa penambahan unsur-unsur terhadap pasal-pasal yang bersifat umum kayak pembunuhan terhadap bayi, pembunuhan terhadap anak, penganiayaan, pencurian juga seperti itu. Ada pengkhususan yang kemudian disebut dengan delik yang dikualifisir dari bentuk yang umumnya. Nah, jadi pasal 63 ini pada prinsipnya adalah konkursus idealis, yang mana satu perbuatan dia kemudian melanggar beberapa aturan-aturan pidana. Perbuatannya hanya satu. Perbuatan yang satu itu ternyata ada beberapa aturan-aturan pidana yang dia langgar. Kalau beberapa aturan-aturan pidana yang dilanggar itu adalah ketentuan yang ada dalam KUHP, maka yang digunakan adalah yang paling berat, karena yang paling berat itu mengabsorb pidana yang lebih ringan. Sedangkan kalau yang terjadi adalah pertentangan antara ketentuan hukum pidana umum yang ada dalam KUHP dengan ketentuan hukum pidana khusus yang ada di luar KUHP, maka yang diterapkan adalah hukum pidana khusus. Regardless pidananya lebih ringan ataupun lebih rendah. Jadi tidak ada kaitannya dengan pemidanaannya, tapi yang berlaku tetap adalah hukum pidana khusus. Biasanya ketentuan pidana khusus jauh lebih berat sanksinya dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Nah, itu bentuk pertama dari summon loop, yaitu seseorang yang dengan satu perbuatan dia melanggar beberapa ketentuan-ketentuan perbuatan. Konsekuensinya adalah dalam hal pemidanaan, aparat penegak hukum hanya akan mendakwanya dengan pasal dengan sanksi pidana yang paling berat. Bentuk kedua adalah konkursus realis. Bisa tolong dijelaskan konkursus realis ini, Farhanul, Azhar. Baca ini dulu, Mem. Boleh. Merdas de Samenloop, yaitu seseorang melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri atau tidak saling berhubungan dan masing-masing merupakan tindak pidana atau gabungan dalam beberapa perbuatan atau perbarengan perbuatan. Diatur dalam pasal 65 dan 66 KUHP. Kita lihat pasal 65-nya ya. Coba tolong dibacain Farhanul. Pasal 65 ayat 1. Dalam hal perbarengan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Lanjut. Ayat 2-nya. Pasal 65 ayat 2. Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Pasal 66. Pasal 66 ayat 1. Dalam hal perbarengan, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Ayat kedua, pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. Coba tolong dijelaskan apa yang diatur dalam pasal 65 dan apa yang diatur dalam pasal 66. Tunggu bentar. Jika seseorang melakukan beberapa tindak kejahatan, maka hanya akan dijatuhkan satu tindak pidana saja, Contohnya,
Ntar dulu, itu belum komprehensif tuh penjelasannya. Masih sangat mirip dengan pasal 63 yang tadi itu. Apa bedanya dengan pasal 65 dan 66? Kalau 63 kan tadi dia dalam satu perbuatan melanggar beberapa pasal-pasal. Kita sebut dengan konkursus idealis. Kalau pasal 65 dan 66 ini bedanya apa? Kalau yang pasal 63 tadi kan satu perbuatan tetapi masuk dalam beberapa aturan pidana, Mem. Tapi kalau ini beberapa perbuatan masuk dalam satu aturan pidana, Mem. Itu. Coba dibaca lagi hati-hati. Beberapa aturan atau satu aturan? Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan, berarti perbuatannya ada beberapa. Ya, Mem. Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan. Beberapa kejahatan ini berarti aturannya beda-beda kan? Ya, Mem. Ada beberapa. Bedanya dengan pasal 63 tadi apa? Kalau pasal 63 kan dia bilang jika suatu perbuatan. Kalau ini dalam hal perbarengan beberapa perbuatan. Berbeda atau sama itu? Berbeda, Mem. Berbeda. Bedanya apa? Kalau yang pasal 63 suatu perbuatan, Mem. Kalau pasal 65 beberapa perbuatan. Nah, kalau pasal 63 ini perbuatannya cuma satu. Jika suatu perbuatan, itu perbuatan cuma satu. Perbuatannya tadi menembak misalnya. Perbuatannya hanya menembak doang. Cuman ternyata akibat dari dia menembak, dia merusak jendela dan dia membunuh orang. Oke, perbuatannya kan cuma satu, yaitu menembak. Sedangkan pasal 65 beberapa perbuatan. Yang mana beberapa perbuatan ini dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, namun dia juga merupakan beberapa kejahatan. Contohnya apa? Contohnya apa dan apa konsekuensi pemidanaan terhadap beberapa perbuatan tersebut? Contohnya seperti yang tadi, Mem, seseorang yang melakukan pembunuhan, lalu melakukan seksual dan melakukan pencurian sekaligus, Mem. Dia yang melakukan akan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, Mem. Dia Tapi dijatuhkan satu sanksi pidana saja, Mem. Dia melakukan pembunuhan, dia melakukan pencurian. Dan juga pelecehan seksual, Mem. Dan juga pemerkosaan lah ya. Pemerkosaan. Berarti ada pembunuhan. Pembunuhannya bisa dengan memukul kepalanya dengan benda keras. Kemudian dia mencuri barangnya si perempuan itu, handphonenya, motornya. Kemudian dia memperkosa terus dia mencuri. Perbuatannya kan beda-beda. Perbuatan membunuh, kemudian perbuatan mencuri, perbuatan memperkosa, perbuatan mencuri. Aturan yang dilanggar pun berbeda-beda, masuk dalam merupakan beberapa kejahatan katanya. Berarti pencurian aturannya sendiri, pembunuhan aturannya sendiri, pemerkosaan aturannya sendiri. Bagaimana konsekuensi hukuman pidananya menurut pasal 65?
Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga, Mem. Maksudnya apa tuh? Kalau ini kan pasal 65 sama 66 bedanya ini terkait dengan ancaman pidananya kan. Kalau ini ancaman pidana pokoknya sejenis, pidana pokok itu apa aja? Pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan. Pidana pokoknya sejenis. Pidana pokok sejenis itu contohnya apa? Pidana penjara, Mem. Pidana penjara sama-sama penjara, pembunuhan penjara, pemerkosaan penjara. Kemudian penjara juga, Mem. Pencurian juga penjara. Kalau dia bilang kalau ancaman pidana pokoknya sejenis, maka yang dijatuhkan hanya salah satu aja. Yang mana? Gimana? Yang paling berat, Mem. Gimana katanya penjatuhan pidananya? Yang paling berat, Mem. Yang paling berat, Mem. Yang paling berat, Mem. Yang paling berat. Terus apalagi paling berat aja. Kata-kata tidak boleh lebih, tapi tidak boleh lebih dan maksimum pidana terberat ditambah 3 maksudnya apa? Yang terberat itu kan 15 tahun, Mem. Dibagi 3, berarti 5 tahun. 15 tahun ditambah 5 tahun menjadi totalnya 20 tahun, Mem. Ya, kamu sini. Yang ngomong siapa barusan itu? Habib, Mem. Habib, Mem. Habib. Oh ya, Habib. Gimana Habib? Bisa diulang Habib? Pidana terberatnya kan 15 tahun, Mem. Lalu ada tambahan tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang terberatnya 15 tahun, sepertiga dari 15 tahun adalah 5 tahun. Berarti 15 tahun ditambah 5 tahun menjadi 20 tahun total hukumannya. Habib boleh tolong sedikit lagi, kayaknya Habib. Gimana, Mem? Boleh tolong diminta lagi Habib. Oke, jadi tadi Habib mencontohkan, kalau misalnya tadi kita memberikan contoh dia melakukan pembunuhan, melakukan pemerkosaan, melakukan pencurian. Ancaman pidana pokoknya itu adalah penjara, semuanya penjara. Terus kalau pembunuhan itu pidana pokoknya ada 15 tahun, ancaman maksimumnya, pemerkosaan itu ancaman pidananya ada 12 tahun, pencurian itu ancaman pidananya adalah 7 tahun. Maka pidana yang bisa dijatuhkan maksimum kepada si pelaku ini adalah ancaman yang terberatnya, yaitu tadi pembunuhan 15 tahun ditambah sepertiga. Sepertiga dari 15 tahun adalah 5 tahun, maka maksimum dia bisa dipidana itu adalah 15 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Berbeda dengan konsep yang ada di common law. Tadi saya bilang kan, ini hanya konteks perbarengan, ini hanya ada dalam konteks civil law. Kalau dalam common law, semuanya diproses. Jadi kayak misalnya pembunuhan adalah 15 tahun, pemerkosaan 12 tahun, kemudian pencurian 7 tahun, maka ditambahin semuanya. Akumulasi. Kalau di Indonesia kita tidak mengenal akumulasi, tetapi akumulasi terbatas. Jadi maksimum pidana pokok ditambah sepertiga. Pidana pokok maksimum ditambah sepertiga. Oke, kalau pasal 66 apa katanya? Bedanya dengan pasal 55 apa? Sifa. Iya, Bu. Apa beda pengaturan yang ada di pasal 65 dengan 66? Kalau pasal 65 itu dia tentang pidana pokok yang sejenis, Bu. Sedangkan pada pasal 66 tentang pidana pokok yang tidak sejenis. Terus apa konsekuensinya kalau pidana pokoknya tidak sejenis? Maka jika pidana pokoknya tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatannya.
tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Contohnya kayak apa, Bu? Contohnya dia tuh si A itu melakukan pembunuhan. Contohnya ada orang tuh melakukan pembunuhan disertai pencurian dan orang itu melakukan pencurian, penganiayaan dan pembunuhan. Di mana yang kita ketahui kalau di pencurian itu kan diatur di dalam pasal 362, di mana penjara maksimumnya itu 5 tahun, sedangkan penganiayaan diancam dengan pidana di mana penjara maksimumnya itu 2 tahun 8 bulan. Sedangkan pada pembunuhan terdapat dalam pasal 338 di mana ancaman penjara paling maksimalnya itu 15 tahun. Jadi kalau kita totalkan kan jadinya 22 tahun 8 bulan. Tetapi tetapi yang paling beratnya itu kan di pembunuhan yaitu pasal 338 di mana dijatuhkan 15 tahun penjara, berarti 15 sepertiga dari 15 adalah 5 tahun. Dan yang paling berat dari apanya itu hukumannya itu kan paling berat dari tindakannya itu kan pembunuhan yang diatur dalam pasal 338. Jadi 15 tahun ditambah 5 tahun jadinya 20 tahun, Bu. Begitu, Bu. Yang berbeda pidana pokoknya yang mana? Yang tadi Siva contohkan yang pidana pokok yang berbeda yang mana? Oh, baik Bu, tadi salah contohnya Bu. Contoh misalnya seseorang itu melakukan pembunuhan, terus seseorang itu melakukan misalnya dia melakukan perbuatan contohnya dia melakukan misalnya pencurian, di mana diatur di dalam pasal 362. Terus dia dia itu kayak pidana pokok yang tidak sejenis tuh, misalnya dia tuh pidana pokok itu apa aja pidana pokok? Pidana pokok itu ada penjara, kurungan, terus hukuman mati, terus ya itu, Bu. Pidana denda. Pidana denda, apa lagi? Urutannya, kalau urutannya menurut urutannya yang benar yang mana? Dari yang paling berat? Menurut pasal 10 itu urutannya seperti apa? Pidana pokok itu? Pidana pokok itu urutannya kurungan, penjara. Menurut pasal 10 itu diurutnya dari yang paling ringan atau dari yang paling berat? Paling berat, Ma'am. Paling berat itu pidana apa? Pidana mati, Ma'am. Pidana mati, Ma'am. Pidana mati, Bu. Pidana mati, habis itu pidana penjara. Kurungan, baru denda, Mem. Penjara, kurungan, denda. Kalau disebutkan apabila pidana pokoknya tidak sejenis, berarti contohnya apa? Misalkan terpidana mati dan terpidana penjara juga gitu, Mem. Pidana mati, satu ancamannya adalah pidana mati. Sedangkan ancaman pidana yang lain untuk perbuatan yang lain adalah pidana penjara. Itu contohnya. Iya, Mem. Ke pasal 67 itu. Coba contoh yang lain, pasal 66. Izin masuk. Ya, Nita. Kalau saya contoh dari pasal 66, kita untuk pidana mati atau seumur hidup
diatur dalam pasal 67. Namun, untuk pasal 66 ini kita dapat bawakan contoh jika seorang mengendarai mobil, nah dia kemudian melanggar lalu lintas, yang mana untuk melanggar lalu lintas itu ancaman pidananya ialah kurungan. Saat dia melanggar lalu lintas, dia juga menabrak seseorang yang mengakibatkan kematian, yang mana untuk ancaman pidana pokoknya ialah pidana penjara. Nah, di sini terdapat dua pidana pokok yang tidak sejenis, yaitu yang satu melanggar lalu lintas yang merupakan pidana kurungan, dan satu lagi menabrak seorang sehingga mengakibatkan kematian, yaitu pidana penjara dengan maksimum 5 tahun pidana. Jadi untuk kasus tersebut dalam pasal 66 tersebut, dan pidana yang dijatuhkan pada orang tersebut ialah pidana atas tiap-tiap kejahatan, tapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Maksimum pidana terberatnya ialah 5 tahun yang dia mengakibatkan kematian tadi, ditambah sepertiga 5 tahun, ditambah 1/3 dari 5 tahun, jadi maksimum pidana untuk pelaku tersebut adalah 6 tahun 8 bulan. Gitu. Maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan. Berarti artinya apa? Kejahatan pembunuhannya tadi kan penjara ditambah 1/3. Untuk kejahatan yang satu lagi dikenakan lagi, Mem. Dikenakan lagi kurungannya. Jadi untuk tiap-tiap kejahatan. Berarti kalau kita baca di sini yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, tadi pidana pokoknya adalah penjara dan kurungan. Maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan. Berarti untuk tiap-tiap pidana pokok yang diancamkan dikenakan dua-duanya katanya. Baik pidana penjaranya ditambah 1/3, ditambah kurungannya ditambah 1/3. Jadi dia pidana penjaranya juga kena, pidana kurungannya juga kena. Maksimumnya adalah ditambahkan 1/3 dari masing-masing pidana pokok. Terus yang ayat 2 ini apa maksudnya? Pasal 66 ayat 2 terkait dengan denda, apa katanya? Izin Bu. Untuk pasal 66, pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. Nah, untuk denda pada pasal 66 ini, dia dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti. Gitu. Apa? Maksudnya pidana denda dalam hal itu dalam hal itu yang mana ini? Dalam hal terjadi suatu perbuatan yang dia juga perbuatan tersebut dia kurungan juga, atau dia juga melakukan perbuatan yang melanggar pidana pokok denda juga. Gitu. Jadi salah satu ancaman pidananya adalah pidana denda. Kalau tadi kan contohnya adalah pidana penjara dengan pidana kurungan. Kalau misalnya salah satu ancaman pidana pokoknya adalah pidana denda, maka katanya gimana? Dihitungnya gimana? Maka dihitung menurut lamanya maksimal pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan yang tadi. Pidana kurungan pengganti itu kapan dijatuhkannya? Pidana kurungan pengganti, pidana kurungan pengganti dijatuhkan saat, saya tidak tahu ini. Ada yang tahu mungkin? Siapa ini? Yuharfiandri, Andri? Ya. Hal itu terdapat dalam pasal 30, Ibu. Pidana kurungan pengganti itu diganti apabila pidana denda tidak dibayar. Oke, jadi pidana kurungan pengganti itu adalah kondisi di mana hakim biasanya dalam menjatuhkan pidana denda pasti juga menempatkan pidana kurungan pengganti. Jadi apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 6 bulan misalnya. Nah, jadi dalam hal ini adalah konteksnya ketika terjadi perbarengan ini,
dan kemudian salah satu ancaman pidana pokoknya adalah denda, dan kemudian denda tersebut tidak bisa dibayarkan oleh si terpidana, maka lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itulah yang kemudian dihitung maksimumnya itu. Gitu. Bisa dipahami pasal 66 ya. Jadi pasal 65 dan 66 ini sama-sama mengatur tentang concursus realis. 65 ini mengatur bahwa ancaman pokoknya sejenis, maka konsekuensinya adalah pidana yang paling berat ditambah sepertiga. Kalau pasal 66 adalah beberapa perbuatan melanggar beberapa aturan, dan kalau pidana pokoknya tidak sejenis, maka masing-masingnya dikenakan ancaman pidana maksimum ditambah sepertiga. Jadi kalau misalnya ada penggabungan antara satu perbuatan ancamannya adalah penjara, satu perbuatan ancamannya adalah kurungan, maka penjaranya ditambah sepertiga, kurungannya ditambah sepertiga. Kalau misalnya denda juga ditambah sepertiga. Kalau misalnya ada pidana pengganti, maka pidana kurungan penggantinya juga ditambah sepertiga. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, pasal 67 ini terkait dengan kalau misalnya, coba tolong dijelaskan Andri, sekalian pasal 67, Andri. Yuharfi Andri. Ya, Ibu. Pasal 67, jika seorang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim. Maksudnya apa itu? Kalau ada seseorang yang dijatuhi sanksi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, Ibu, dia tidak boleh dijatuhkan pidana yang lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu dari pelaku pidana tersebut, atau perampasan barang-barang yang telah disitanya yang telah disita sebelumnya dan pengumuman putusan hakim. Maksudnya apa? Tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi itu yang mana? Yang mana yang tidak boleh dijatuhkan? Misalnya dia melakukan suatu tindak pidana yang menyebabkan dia diberikan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup, tapi juga ada tindakan pidana gabungan yang menyebabkan dia mendapatkan pidana yang lainnya seperti denda atau kurungan. Jadi pidana denda dan kurungan itu tidak perlu dijatuhkan lagi kepada pelaku pidana itu karena dia sudah dijatuhkan pidana mati, kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya. Misalnya dia juga merampok, kecuali barang-barang yang dirampok dia tersebut itu dikecualikan atas tidak bolehnya dijatuhkan pidana tersebut. Jadi kalau misalnya dia tidak diberikan sanksi pidana yang lain, barang-barang yang telah dia rampok sebelumnya itu bisa dicabut kembali. Oke, kalau kita lihat pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, ini masuknya dalam jenis pidana tambahan. Jadi kalau kita lihat ke pasal 10, pidana pokok itu ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Pidana tambahan itu ada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Jadi pada prinsipnya kalau seseorang sudah dijatuhi pidana mati, udah pidana maksimal, dan juga penjaranya juga sudah penjara seumur hidup, berarti penjara maksimal, maka pidana pokok yang lain tidak bisa dijatuhkan lagi. Yang boleh hanya pidana tambahan. Oke, bisa dipahami. Jadi pasal 63 ini membahas tentang satu perbuatan melanggar beberapa pasal-pasal, beberapa ketentuan pidana, kita sebut dengan concursus idealis, yang mana ancaman pidananya adalah ancaman pidana terberat. Jadi yang ringan terabsorb oleh yang terberat. Kalau pasal 65, pasal 66, pasal 67 ini mengatur tentang concursus realis. Ada perbuatannya beberapa,
kemudian beberapa perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan pidana, ada dua kemungkinan. Pertama, kalau ancaman pidana pokoknya sejenis, pasal 65. Kalau ancaman pidana pokoknya sejenis, maka pidana yang terberat ditambah sepertiga. Kemungkinan kedua, pasal 66 adalah ancaman pidana pokoknya tidak sejenis. Dua-duanya dipidanakan kepada si pelaku, masing-masingnya ditambah sepertiga maksimumnya. Kalau pidana denda ada pengganti pidana kurungan, maka juga seperti itu. Kalau pidananya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup menurut pasal 67, tidak bisa lagi dikenakan pidana pokok lainnya, yang bisa hanya adalah pidana tambahan. Oke, jadi bisa dipahami ya. Bentuk summon loop itu ada pertama concursus idealis, pasal 63 ayat 1. Bentuk keduanya adalah concursus realis, pasal 65, pasal 66, pasal 67. Bentuk ketiga dari summon loop itu adalah perbuatan berlanjut atau vergeset handling. Pengaturannya ada di pasal 64. Saya mau minta tolong sama Trahel. Trahel, bisa tolong dijelaskan tentang perbuatan berlanjut bentuk ketiga dari summon loop atau perbarengan. Bisa dengar Trahel? Kita langsung ke pasal 64 aja ya, supaya bisa lebih dilihat pasalnya secara lebih jelas. Coba Trahel, pasal 64. Trahel ini kayaknya ada trouble sama audionya ya. Trahel bisa dengar Trahel? Halo Trahel? Bu, kata Rahel di room chat, maaf Bu, mic Rahel bermasalah katanya. Oh iya, oke. Humaira, maaf Bu. Humairo aja, Humairo. Humairo yang pipinya kemerah-merahan kata Rasulullah. Yang pasal 64, Bu? Yes. Pasal 64 ayat 1, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda yang diterapkan, yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Coba dijelaskan maksudnya apa, contohnya apa, perbedaan dengan pasal-pasal yang sudah kita bahas sebelumnya apa?
Contohnya mungkin saat seseorang melakukan pencurian yang pertama dulu, lalu saat proses pencurian itu karena mungkin ketahuan dengan orang yang punya rumah, bisa si pelaku ini tidak sengaja melakukan pembunuhan. Nah, itu kan dua perbuatan yang berbeda kan, Bu, masing-masing. Tapi dia berkelanjutan karena yang pertama merampok atau mencuri, karena ketahuan ujung-ujungnya si tuan rumah ini dibunuh atau si pelaku ini melakukan pembunuhan. Maka yang hanya diterapkan satu aturan pidana. Contohnya tadi, contohnya Humairah itu masih contoh pasal 65 itu. Gimana, Bu? Contoh yang Humairah sampaikan itu masih contoh pasal 65 itu, masih konkursus realis itu. Coba di sini kan ada kata-kata ada hubungannya sedemikian rupa. Kalau pasal 65, pasal 66, dia adalah perbuatan yang berdiri sendiri. Kalau pasal 64 ini dia ada kata-kata yang menyatakan beberapa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa. Hubungan seperti apa yang dia miliki kira-kira? Hubungan permusuhan kah? Hubungan percintaan kah? Atau hubungan apa yang dimaksudkan pasal 64 ini? Hubungan apa? Hubungan gelap mungkin? Yang lain juga kalau misalnya ada yang mau memberikan pendapat silakan ya. Saya mau coba, Bu. Nita, silakan Nita. Untuk pasal 64, jika antara beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa yang dipandang perbuatan berlanjut, ditetapkan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda, ancaman pidana pokok yang paling berat. Contohnya, seseorang Andi, dia ingin membangun sebuah rumah. Nah, untuk membangun ini membutuhkan batu bata, pasir, kaleng cat, dan sebagainya. Di hari pertama dia melakukan pencurian di toko bangunan, dia mencuri batu bata. Balik ke rumah selesai, dia udah mencuri dan tidak ketahuan. Kemudian di satu minggu kemudian dia juga mencuri lagi di toko yang sama, yaitu mencuri kaleng cat. Balik lagi dan selesai, nggak ketahuan. Tapi di seminggu kemudian dia melakukan hal lagi, dia mau melakukan pencurian lagi, dia ingin mencuri besi misalnya. Kemudian di pencurian ketiga ini dia ketahuan. Nah, inilah perbuatan yang Andi lakukan 3 minggu tadi. Pertama pencurian batu bata, kemudian cat, kemudian besi, itu merupakan perbuatan berlanjut yang memiliki hubungan. Kemudian karena Andi melakukan pencurian satu aturan pidana, maka akan diterapkan pidana pencurian. Begitu sepemahaman saya, Bu. Oke, jadi perbuatan berlanjut itu harus ada satu niat yang sama dari awal. Tadi misalnya dia niatnya adalah mencuri untuk membangun rumah. Mencuri untuk membangun rumah, dia mencuri cat dulu. Habis itu dalam jangka waktu yang lain dia mencuri besi tadi contohnya. Nah, itulah yang disebut hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Ini satu frasa nih, hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Jadi niatnya adalah niat untuk melakukan perbuatan tertentu. Di awal satu perbuatan, tapi kemudian dalam jangka waktu tertentu perbuatan tersebut dia pecah-pecah gitu. Jadi pencuriannya itu dia cicil-cicil. Atau misalnya dia korupsi, dia bendahara. Hari ini dia korupsi 1 juta, bulan depan dia korupsi lagi 1 juta, bulan depan lagi dia korupsi 1 juta. Perbuatannya adalah korupsi, namun perbuatannya itu dicicil-cicil. Niatnya satu dari awal.
gitu. Tapi sehingga perbuatan itu disebut sebagai perbuatan berlanjut dengan niat yang sama, sehingga pidana yang dijatuhkan adalah satu pidana, itu pencurian. Bagaimana penjatuhan pidananya? Yaitu ancaman pidana yang paling berat. Jadi satu aturan pidana yang paling berat. Jadi diabsorb oleh satu perbuatan itu. Nah, jadi bedanya antara itu bisa tuh, Bu. Ya, Humairah. Kalau berbeda perbuatannya, Bu? Berbeda perbuatannya tapi masih dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Contohnya apa? Izin menambah penjelasan dari Nita tadi, Ma'am. Iya, boleh Farhanul. Kan tadi sebelumnya kan dia mencuri dalam waktu 3 minggu, Ma'am. Nah, yang pas yang ketiganya itu kan dia ketahuan. Tapi sekaligus dia juga membunuh si pemilik toko bangunan tersebut, Ma'am. Jadi dia dikenakan 2 tindak pidana, yaitu mencuri dan membunuh. Nah, yang ancaman pidana pokok yang paling beratnya yaitu tentu pembunuhan tadi, Ma'am. Jadi yang ancaman pidana pencurian tadi hilang oleh ancaman pidana pembunuhan tadi, Ma'am. Itu, Ma'am. Berarti itu ada penggabungan antara pasal 64 dan pasal 65 itu. Perbuatan berlanjutnya adalah mencurinya, kemudian ada penggabungan dengan pembunuhan, berarti di pasal 65, berarti pencuriannya terabsorb oleh perbuatan berlanjutnya terabsorb oleh pasal 65, itu pembunuhannya gitu ya, Farul ya? Iya, Ma'am. Contohnya, ya, oke, bisa juga seperti itu, tapi itu sudah di luar ketentuan pasal 64. Pasal 64 ini lebih kepada perbuatan yang sebenarnya tujuannya satu, dan kemudian perbuatan yang dengan tujuan yang satu itu sudah direncanakan berlanjut. Memang dia sudah merencanakan dalam jangka waktu tertentu dalam proses yang berlanjut gitu. Jadi dia merencanakan perbuatan tersebut dalam cang perbuatan tertentu. Itu pasal 64. Ya, Mutia. Putri, Ma'am, izin memberikan contoh lain, Ma'am. Ya, silakan, Put. Ya, misalnya seseorang memiliki bahan atau persediaan untuk memalsukan uang, Ma'am. Terus dia membuat uang palsu tersebut, kemudian dia mengedarkan uang palsu tersebut. Maka dia dikenakan pasal 250 tentang memiliki persediaan atau meniru uang palsu. Kemudian pasal 254 mengedarkan uang palsu. Maka dijatuhi kepada dia tuh pasal 244 yaitu 5 tahun penjara. Begitu, Ma'am? Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi niatnya adalah mengedarkan uang palsu ya? Iya, Ma'am. Ya, perbuatan berlanjutnya seperti itu. Jadi salah satu yang paling salah satu pidana dengan ancaman yang paling berat. Jadi yang membedakan antara pasal 65 dan pasal 64 adalah pasal 64 itu dia ada satu niat saja di awal, yang mana perbuatannya itu memang dia sengaja dibuatnya sedikit-sedikit untuk supaya nggak ketahuan. Gitu, sehingga perbuatan yang pertama, perbuatan kedua, dan ketiga itu sebenarnya adalah suatu perbuatan yang memang sudah direncanakan di awal. Rapi mainnya, Mem. Kenapa, Riyad? Rapi mainnya, Mem. Ya, jadi sudah direncanakan sedemikian rupa secara sistematis supaya tidak ketahuan. Perbuatan itu memang perbuatan yang sudah direncanakan berlanjut gitu, memang sedikit-sedikit, memang direncanakannya seperti itu. Maka yang Anda sebagai aparat penegak hukum kenakan adalah terkait dengan pasal 64 ini. Ini disebut dengan perbuatan berlanjut. Nah, jadi kalau kita lihat secara teori, dari pasal-pasal yang tadi ada di dalam KUHP, dikelompokkannya dalam summon loop namanya. Summon loop atau gabungan tindak pidana, yang mana bentuknya itu ada 3. Yang pertama adalah concursus idealis, pasal 63 ayat 1, satu perbuatan, namun satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan pidana. Ancaman pidananya adalah pidana paling berat. Jadi sistemnya absorpsi. Pidana terberat mengabsorb pidana yang lebih rendah. Bentuk keduanya adalah concursus realis, pasal 65, pasal 66, pasal 67. Yang mana
perbuatannya beberapa perbuatan berdiri sendiri-sendiri melanggar beberapa ketentuan pidana. Ada dua kemungkinan. Kalau pidananya adalah pidana pokok yang sama, maka ditambahkan sepertiga, yang terberat ditambah sepertiga. Kalau pidananya adalah pidana pokok yang berbeda, maka masing-masing dijatuhkan ditambah sepertiga. Kalau pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hanya pidana pokok itu saja yang dijatuhkan, yang mungkin ditambahkan adalah pidana tambahan. Bentuk ketiga dari summon loop itu adalah perbuatan berlanjut. Satu perbuatan dengan niat yang sama. Beberapa perbuatan dengan niat yang sama di awal dalam jangka waktu tertentu. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada ini pemindahan manut absorpsi. Perbuatan berlanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada pengulangan atau residif. Pengulangan atau residif ini mirip-mirip seperti perbarangan atau penggabungan atau summon loop. Yang membedakannya itu adalah, tadi sudah saya bahas juga sedikit di awal, kalau summon loop belum ada satu putusan pun terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa oleh si pelakunya. Jadi belum ada sebuah ketentuan pidana yang berlaku terhadap orang tersebut. Jadi belum ketahuan. Misalnya dia melakukan pembunuhan, terus dia melakukan pencurian seminggu kemudian dia melakukan penganiayaan sebulan kemudian, berdiri sendiri-sendiri, pasal 65, pasal 66, maka dia disebutnya sebagai penggabungan. Konsekuensi terhadap pemidanaannya sudah kita bahas. Nah, kalau residif ini diatur dalam pasal 486 sampai 488 KUHP dan merupakan dasar pemberatan pidana umum. Alasan residif sebagai dasar pemberatan pidana adalah bahwa orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian kembali melakukan perbuatan pidana, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Residif itu adalah seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan itu telah dijatuhi pidana, berarti dia sudah kalau misalnya di penjara, masukin penjara, kalau misalnya dia dinyatakan bersalah dan dikenakan denda, sudah dikenakan denda, dan dengan putusan hakim. Namun dalam jangka waktu tertentu setelah menjalani pidananya, setelah dia masuk penjara, dia melakukan perbuatan pidana lagi, baik pidananya yang sejenis maupun pidana yang tidak sejenis. Jadi misalnya perbuatan pertamanya adalah melakukan pencurian, kemudian diperiksa di pengadilan, kemudian hakim menjatuhkan pidana misalnya 2 tahun penjara, kemudian sebulan kemudian dia melakukan penganiayaan. Itu adalah perbuatan yang sebenarnya berbeda. Tetap dia disebutnya residif. Jadi nggak mesti sama. Jadi bukan berarti misalnya dia narkoba, terus kemudian setahun kemudian narkoba lagi. Nah itu yang residif. Itu residif juga. Tapi residif itu tidak hanya sebatas terhadap tindak pidana yang sama, tapi sepanjang dia mengulangi perbuatan pidana apapun bentuknya, dia kita anggap sebagai residif. Jadi orang yang memang keluar masuk penjara, residif itu. Nah, jadi bedanya dengan summon loop adalah summon loop itu belum ada satu putusan hakim pun terhadap si pelaku. Sedangkan kalau residif sudah ada putusan hakim terhadap perbuatannya. Untuk residif dia merupakan alasan pemberat umum pidana. Jadi kalau misalnya Riyad melakukan pembunuhan, masuk penjara 10 tahun, kemudian keluar penjara melakukan pemerkosaan. Untuk pemerkosaannya, Riyad bisa dianggap sebagai residif, orang yang sudah pernah masuk penjara, namun nggak tobat, berarti dia tidak mendapat, berarti tujuan pemidanaan itu tidak tercapai pada diri dia. Sehingga dia memang dianggap sebagai orang yang bejat, manusia bejat, sehingga memang untuk tercelanya perbuatan pemerkosaan yang dilakukan semakin tercela, sehingga untuk pemerkosaannya bisa ditambahkan 1/3 kata undang-undang.
Nah, jadi residif itu bisa berbentuk general residif, perbuatan tidak sejenis. Tadi misalnya dia pembunuhan, terus dia setelah keluar penjara dia melakukan pencurian atau melakukan pemerkosaan. Itu disebut general residif. Bentuk keduanya adalah special residif, perbuatan sejenis. Misalnya dia spesialis narkoba misalnya, ya keluar masuk narkoba aja terus gitu. Berarti residifnya adalah residif special residif, itu narkotika. Kemudian ada sistem antara atau standstill, merupakan perbuatan pidana termasuk ke dalam golongan tertentu menurut undang-undang. Misalnya dia residifnya adalah kekerasan gitu misalnya. Jadi termasuk dalam style tertentu. Misalnya dia residif asusila misalnya, pelecehan, pemerkosaan, dia khusus bagian itu doang. Jadi style tertentu aja. Nah, jadi residif itu bentuknya juga bermacam-macam. Nah, jadi kalau kita bedakan antara residif dengan summon loop, residif itu dia sama-sama beberapa perbuatan. Summon loop juga sama-sama beberapa perbuatan. Kalau residif itu diselangi oleh putusan hakim yang tetap berarti sudah inkrah. Kalau sudah inkrah berarti pidananya sudah dijalankan. Misalnya kalau dia masuk penjara, dia sudah masuk penjara. Kalau misalnya dia kena kurungan, dia sudah kena kurungan. Atau kena denda, dia sudah bayar denda. Tapi kemudian dia mengulangi lagi. Jadi tidak diadili sekaligus. Jadi kan untuk tadi misalnya Riyad melakukan pembunuhan. Terus masuk penjara 10 tahun. Udah disidang kan? Disidang, kemudian dibuktikan di pengadilan. Kemudian diputus oleh hakim bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan melanggar pasal 338, dipidana dengan pidana penjara 10 tahun misalnya. 10 tahun masuk penjara, kemudian sebulan kemudian dia melakukan pemerkosaan. Kemudian untuk pemerkosaannya diproses lagi dalam hukum acara pidana. Dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan kemudian dipidana lagi. Pidana yang kedua ini konsekuensinya pidananya ditambahkan sepertiga. Sedangkan kalau summon loop, dia akan melakukan beberapa perbuatan. Dia melakukan pencurian, terus sebulan kemudian dia melakukan pembunuhan, sebulan kemudian dia melakukan penghinaan misalnya. Perbuatan berdiri sendiri, melanggar beberapa aturan pidana, tapi belum ada putusan hakim terhadap salah satu dari perbuatan tersebut. Disebutnya summon loop. Jadi belum disidang, belum diproses hukum. Diadilinya sekaligus. Jadi diprosesnya berbarengan. Orang yang sama, dia melakukan ini Pak Hakim, melakukan pembunuhan tanggal sekian terhadap siapa, kemudian sebulan kemudian dia melakukan pencurian, kemudian sebulan kemudian dia melakukan penghinaan misalnya. Jadi perbuatan tersebut disidangkan satu kali di depan persidangan yang sama. Berbeda dengan residif yang mana prosesnya berjalan beberapa kali. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan perbarengan sama loop, terkait dengan residif, atau mungkin kemiripannya dengan penyertaan? Izin bertanya, Mem. Siapa itu yang berbicara? Hanifa, Mem. Hanifa, ya. Silakan Hanifa. Yang residif ini kan berarti kayak orang yang sering keluar masuk penjara gitu kan ya, Mem. Jadi kalau sering keluar masuk penjara itu aku simpulkan kayak berarti apakah masa hukuman yang diberikan itu terlalu ringan sehingga nggak menimbulkan efek jerah kepada si pelaku, tapi kan dengan catatan kriminal itu banyak gitu, atau gimana ya, atau emang hukumannya itu terlalu ringan jadi nggak ada efek jerah bagi si pelaku sehingga dia sering keluar masuk penjara gitu, Mem. Terima kasih, Mem. Baik, terima kasih Hanifa pertanyaannya. Kenapa orang melakukan residif itu sangat bergantung kepada individu masing-masing sih, tergantung kasusnya juga. Apakah kemudian berarti tujuan pemidanaan itu tidak tercapai gitu ya? Tujuan pemidanaan kalau kita bicara kan sebenarnya ada beberapa teori. Tujuan pemidanaan yang absolut membalas perbuatannya, atau tujuan pemidanaan terkait dengan tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya adalah penjeraan, memberikan efek jera kepada si pelaku, atau kita sebut dengan special prevention, special deterrence. Jadi apakah kemudian dengan
dijatuhkannya pidana penjara 10 tahun kepada Riyad itu tidak memberikan efek jera kepada Riyad? Enggak, kata Iwan. Iya, itu ya berarti untuk kasus Riyad berarti memang tidak memberikan efek jera. Jadi kan tujuan orang itu dipenjarakan adalah untuk memberikan kesempatan dia tobat, memberikan kesempatan dia untuk belajar apa ya? Kayak Riyad nih dihukum mati aja nggak apa-apa nih, men. Iya, supaya dia bisa merenungkan perbuatannya di penjara dan kemudian dia akhirnya menjadi manusia yang lebih baik lagi, gitu kan? Tujuan dari penjara. Tapi penjara itu menjadi sekolah penjahat, Mem, karena banyak isi mafia semua, Mem. Tapi justru ternyata Riyad kalau masuk penjara dia justru makin canggih kejahatannya. Justru dia tambah pintar dia. Oh ternyata memperkosa itu enak kata teman-temannya di penjara. Dia cobain lah keluar dari penjara gitu kan. Nah berarti penjara terhadap Riyad memang tidak memberikan efek jera terhadap Riyad sendiri. Sehingga tujuan pemidanaan khusus untuk Riyad. Jadi kalau kita bicara tujuan pemidanaan itu nggak bisa general untuk semua orang, tapi memang case by case. Untuk Riyad berarti memang tidak tercapai. Itulah kenapa kemudian dengan dia keluar dari penjara, dengan dia sudah merasakan pidana, ternyata dia nggak menjadi manusia yang lebih baik, berarti memang ini adalah manusia bejat. Gitu. Berarti Riyad ini memang adalah manusia bejat yang memang pantas untuk dicela lebih lagi. Gitu. Jadi makanya itulah kenapa residif itu diberikan sanksi pidana, diperberat sanksi pidananya. Jadi kalau misalnya kita tidak melihat masa lalunya pernah masuk penjara, kan sebenarnya pemerkosaan 12 tahun. Tapi karena mengingat dia adalah mantan narapidana, berarti dia melakukan tindak pidana lagi adalah sebagai residif, maka dia adalah manusia bejat yang memang bisa dikenakan sanksi pidana lebih berat daripada yang tindak pidana yang dia lakukan menurut aturan pidananya. Gitu. Jadi apakah berarti tujuan pemidanaan tidak tercapai? Berarti tidak tercapai terhadap Riyad ya. Karena berarti dia mengulangi lagi perbuatannya. Sama kayak misalnya orang yang narkotika. Orang yang narkotika kan tujuannya adalah mengembalikan dia menjadi orang yang seperti semula kan. Baik dengan cara direhabilitasi atau memang dia dimasukkan ke penjara. Tapi ketika dia setelah direhabilitasi ataupun setelah dimasukkan ke penjara dia melakukan narkotika lagi, mengulangi lagi perbuatannya, maka sebenarnya dia tidak mendapatkan efek dari pidana yang dia terima sebelumnya kan. Makanya diberikan sanksi lebih berat lagi. Jadi hukumannya menjadi lebih berat dengan berharap diberikan sanksi lebih berat, dia lebih sadar gitu. Gitu Hanifah. Terima kasih, Anda. Oke, ada lagi yang mau dibahas terkait dengan Izin lagi, Mem. Sama Nuluk. Ya, Riyad. Untuk pasal 64 tadi itu, Mem, apakah perbuatannya itu cuma satu? Yang rapih itu, Mem, kan tujuannya cuma satu. Apa itu perbuatannya cuma satu atau berbagai perbuatannya gitu, Mem? Dimungkinkan beberapa sebenarnya, tapi kalau dalam teori, kalau kita lihat ke pasalnya sebenarnya dimungkinkan beberapa, tapi kalau kita lihat kepada teori, buku-buku teori yang mana membahasnya dari jadi kalau kita melihat KUHP ini kan sebenarnya sudah terjemahan dari Belanda. Kalau kita lihat ke dalam buku-buku textbook, buku-buku teori, maka pada prinsipnya perbuatannya itu satu jenis dan memang sudah direncanakan sedemikian rupa dalam jangka waktu tertentu. Tapi kalau kita lihat pasalnya textually, dimungkinkan sebenarnya beberapa. Tapi dalam konteks pasal perbuatan berlanjut, dia sebenarnya satu perbuatan yang sejenis. Jadi pencurian saja. Korupsi aja gitu. Jadi kalau Riyad membaca pasal 64 secara tekstual sebenarnya dimungkinkan. Karena kan dibilang di situ. Salah satu yang terberat, tapi sebenarnya kalau kita lihat ke dalam buku teks, ya, which Anda sebenarnya sudah membaca karena Anda sudah mengerjakan tugas ini kan. Kalau dalam buku teks itu perbuatannya adalah perbuatan sejenis yang memang satu perbuatan itu sudah direncanakan sedemikian rupa dalam jangka waktu tertentu. Jadi perbuatannya sejenis, niatnya adalah sama, dan kemudian ada jangka waktu tertentu untuk perbuatan tersebut. Itu syaratnya secara teori. Gitu, Riyad. Baik, Mem. Izin bertanya, Bu. Ya, Humaira. Kalau residif ini kan pertama dia melakukan tindak pidana, lalu sudah dihukum,
Nah, untuk tindak pidana yang kedua, jangka waktu dia melakukan tindak pidana pertama sama yang kedua ini ada pengaruhnya nggak untuk pemberatan pidananya yang untuk kedua nih, Bu? Nggak ada jangka waktunya. Jadi sepanjang dia adalah orang yang sama yang sudah masuk penjara sebelumnya melakukan tindak pidana lagi, maka dia disebut residif. Maka itu dijadikan sebagai dasar pemberat pidana untuk pidananya yang kedua. Jadi nggak ada jangka waktunya. Sepanjang terekord oleh negara ya. Kecuali memang ya kecuali di Indonesia sudah sangat kacau balau sehingga nggak terekord. Ada lagi yang mau didiskusikan terkait dengan materi kita hari ini? Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua dan bermanfaat baik bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kuliah hari ini, Mem. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat, Mem. Oke, thank you. Mem. Ya. Mem. Ya. Tadi ya, Beb, lupa ambil absen. Terlambat Ya. absen lah. Oke, Habib, nanti saya ini ya. Ya, Mem. Makasih, Mem. Ya, yuk.